Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau bongkar satu bagian yang kayaknya udah jadi ikonik banget ya. Dari bukunya Carl Sagan, The Demon Haunted World. Fokus kita kali ini ada di bab 10. Judulnya itu, wah nggak asing lagi. The Dragon in My Garage. Atau kalau di kita, Naga di Garasi Saya. Betul, bab yang sangat terkenal. Sumber kita ya langsung dari bab itu. Nah, misi kita bareng Anda nih pendengar, kita mau bedah analogi naga cerdas ini. Bukan cuma ceritanya aja sih, tapi lebih ke gimana ini bisa jadi alat gitu ya buat kita mikir kritis. Gimana cara kita nilai klaim-klaim yang kedengarannya wow banget, dan kenapa bukti itu, aduh penting banget. Siap nih kita masuk garasinya Sagan? Siap dong, ini analogi cerdas banget sih menurut saya. Sagan itu jago banget menyederhanakan konsep rumit, kayak pemikiran kritis, metode ilmiah, jadi cerita yang gampang dicerna. Jadi semacam alat bantu gitu ya, biar kita nggak gampang ketipu sama cerita-cerita fantastis yang ya seringkali nggak ada dasarnya. Oke. Langsung aja deh, bayangin skenarionya gini. Sagan atau katakanlah saya nih yang ngomong ke Anda, tahu nggak? Ada naga loh di garasi saya. Naga beneran, nyembur api. Nah, kan naga ini udah ribuan tahun cuma ada di dongeng ya. Nggak pernah ada bukti fisiknya. Pasti reaksi pertama Anda, hah, serius? Mau lihat dong? Gitu kan? Anda bilang, oke, tunjukin naganya. Pasti pengen lihat reaksi alami banget itu. Makanya jadi Sagan nih, ajak Anda ke garasi. Anda lihat-lihat nih, ada tangga, ada kaleng cat bekas, sepeda anak-anak mungkin. Tapi ya nggak ada naga sama sekali. Anda pasti nanya dong, loh mana naganya? Terus saya mungkin sambil nunjuk ke sudut kosong gitu jawab, oh ada kok di sini dia. Gimana coba kalau dijawab gitu? Haha, ya pasti bingung dan curiga lah ya. Kayak, ini orang serius apa enggak sih? Mengelak banget jawabannya. Nah, disinilah lapis pertama argumen Sagan mulai dibangun. Dia bakal nambahin, oh ya, maaf lupa bilang, naganya ini, naga tak kasat mata. Nah loh, mulai susah kan? Tak kasat mata. Oke, ini tantangan pertama. Kalau Anda orangnya kritis, pasti langsung mikir, oke, nggak kelihatan. Terus gimana dong buktiinnya? Mungkin kepikiran taburin tepung aja di lantai, siapa tahu ada jejak kakinya gitu. Juga skenario Sagan, dia udah siap jawabannya. Dia bakal bilang, wah ide cerdas, tapi sayangnya nih, naga saya ini melayang di udara, jadi nggak ninggalin jejak kaki dong di tepung. Melayang pula? Oke. Nggak nyerah dong kita, mikir lagi. Kan katanya nyembur api. Oke, apinya mungkin nggak kelihatan juga, tapi kan api biasanya panas. Coba deh pakai sensor inframerah, pasti kedeteksi dong panasnya. Nah, itu dia, usaha lagi kan, tes yang masuk akal. Tapi Sagan punya jawaban lagi. Dia bilang, aduh, sayangnya lagi nih, api yang disemburin naga tak kasat mata ini jenis api yang nggak panas. Api nggak panas, makin aneh aja ini. Udah nggak kelihatan, melayang, apinya nggak panas. Polanya kelihatan banget ya di sini. Kelihatan banget. Tiap kita usulin cara ngetes yang normal, yang standar, selalu ada aja alasan khusus kenapa cara itu nggak berlaku buat nagar ini. Gimana kalau kita coba cara lain? Semprot pakai cat aerosol gitu. Siapa tahu catnya nempel kan di badannya, jadi kelihatan bentuknya. Usaha terus ya. Tapi Sagan masih punya kartu andalan. Masih ada aja ya, apalagi coba? Dia jawab, naga ini juga nggak punya badan fisik, nggak berjasad. Jadi, catnya ya lewat aja, nggak bakal nempel. Jadi intinya sesuatu yang sama sekali nggak berinteraksi sama dunia fisik kita. Nah, ini dia kuncinya. Puncak analoginya Sagan. Lihat deh polanya. Klaim awal ada naga, itu terus diubah, ditambahin pengecualian setiap kali ada yang coba mengujinya. Nggak bisa dilihat, nggak ada jejak, apinya dingin, nggak bisa disentuh, nggak bisa dideteksi pakai cara apapun. Sampai akhirnya Sagan nanya pertanyaan pamungkasnya. Coba dijelasin apa bedanya naga tak kasat mata tak berjasad, melayang yang nyemburin api dingin sama nggak ada naga sama sekali. Itu pertanyaannya.
Jelek banget kan? Jelek banget. Pertanyaan itu benar-benar nunjuk ke inti masalahnya. Jadi, argumen Sagan itu intinya soal konsep falsificability, keterujian. Klaim yang bagus itu harus bisa dibuktiin salah, paling nggak secara teori. Kalau klaimnya kayak naga ini, dibikin kebal dari semua tes, semua sanggahan, ya klaim itu jadi nggak ngomongin soal dunia nyata lagi, malah lebih cerita soal kondisi pikiran orang yang percaya itu, entah mimpi, halusinasi, atau ya salah mikir aja, gitu kan. Betul sekali. Ini dasar banget dalam sains dan mikir kritis. Beban pembuktian, burden of proof itu selalu ada di pihak yang bikin klaim. Apalagi kalau klaimnya aneh bin ajaib, beda dari yang kita tahu selama ini. Bukan tugas kita buat buktiin klaim itu salah. Justru sebaliknya, makin nggak masuk akal klaimnya, ya makin kuat juga bukti yang harus dia kasih. Kalau nggak ada bukti kuat, ya sikap paling bener tuh skeptis, nggak langsung percaya aja. Percaya tanpa bukti itu bukan sikap bijak. Analogi naga ini ngingetin kita terus soal itu. Dan pertanyaan apa bedanya sama nggak ada sama sekali, itu jadi relevan banget waktu Sagan nerapin ini ke fenomena lain yang buktinya juga seringkali minim ya. Contohnya yang sering dia bahas itu soal penculikan oleh alien. Iya, bener banget. Sagan pakai logika naga ini buat nunjukin kegelisahannya sama cara beberapa pihak, termasuk terapis, katanya, nanggepin laporan orang diculik alien. Dia khawatir kok laporan ini gampang banget diterima gitu aja, kurang dilihat kemungkinan penjelasan psikologisnya. Kayak soal sugestibilitas, gampangnya orang dipengaruhi sugesti, kadang tanpa sadar, atau isyarat dari terapisnya sendiri. Atau mungkin fenomena kayak sleep paralysis ya, ketindihan. Itu kan rasanya bisa nyata banget. Atau screen memory, ingatan palsu buat nutupin trauma lain. Ini nyambung ke kritik Sagan ke orang kayak John Mack. Nah iya, John Mack kan psikiater yang merasa pengalaman diculik alien ini saking anehnya pasti nantang sains barat. Sagan justru mikir, jangan-jangan karena kita belum paham betul aga soal pikiran manusia, makanya kelihatan aneh. Untuk nunjukin rumitnya batas antara keyakinan sama realita, Sagan cerita kasus menarik dari psikiater lain, Robert Lindner. Pasiennya ini namanya Kirk Allen. Oh, kasus Kirk Allen ini menarik banget. Dia ini fisikawan pintar, tapi datang ke Lindner ngaku punya ingatan super detail soal petualangannya di planet lain di masa depan. Ceritanya kompleks banget. Pendekatan Lindner ini unik ya, nggak langsung bilang Allen ngaco. Unik banget. Bukannya nyanggah, Lindner malah pura-pura ikut main. Dia kayak nerima cerita Allen, tapi terus nanyain detail-detail ilmiahnya. Fisikanya gimana, biologinya gimana, cari-cari celah kontradiksinya. Malah dia minta Allen buat balik ke masa depan buat ngecek detail yang nggak konsisten. Gitu terus. Wah, intens juga ya prosesnya. Sampai si Allen bikin dokumen masa depan segala. Tapi akhirnya gimana? Ya, setelah didesak terus soal detail teknis yang makin mustahil, akhirnya Allen ngaku juga. Dia bilang, semua cerita hebat itu cuma karangan dia aja, fantasi rumit buatannya sendiri. Terus si Lindner gimana? Ini yang bikin merinding. Lindner sendiri ngaku, dia hampir aja kebawa sama cerita Allen saking detail dan meyakinkannya. Dia jadi mikir, tipis banget ya batasnya. Coba kalau Allen nggak ngaku, mungkin nggak ya dia sebagai terapis malah ikut percaya? Balik lagi kan ke naga di garasi. Keyakinan subjektif itu kuat banget. Kadang bisa bikin kita abai sama bukti nyata. Bahkan buat orang yang berpendidikan ilmiah sekalipun. Wah, dalam juga ya ceritanya. Nah, coba kita bandingin deh cara ngeles si naga atau delusi Kirk Allen ini sama cara sains beneran kalau nemu hal aneh. Sagan kasih contoh bagus tuh, soal sinyal radio CTA-102. Ah, iya. CTA-102. Itu kan tahun 60-an. Ada astronom Soviet nemu sinyal radio aneh banget polanya. Sempat heboh, ngira itu dari alien super maju, klaim luar biasa kan? Betul. Tapi sains nggak langsung amin aja kan? Gimana kelanjutannya? Ya enggak dong, komunitas sains internasional langsung cek ulang, amati lagi lebih teliti. Hasilnya? Ternyata CTA-102 itu kuasar, inti galaksi jauh yang super terang, super energetik. Fenomena alam biasa aja bisa dijelasin pakai fisika yang kita tahu, bukan alien. Ada contoh lain nggak? Ada. Penemuan pulsar. Bintang neutron muter cepat banget mancarin radio periodik. Sinyal pertamanya itu saking teraturnya, penemunya di Cambridge sempat ngasih kode LGM1. LGM? Little Green Man. Wah, serius mereka mikir alien? Sempat kepikiran serius. Tapi ya itu, setelah diteliti lebih lanjut, ketemu penjelasan alaminya. Jauh lebih masuk akal dan cocok sama fisika.
Prinsipnya jelas banget bedanya sama naga tadi. Ya, alien atau kekuatan gaib gitu, itu pilihan terakhir banget. Cuma, kalau semua penjelasan normal yang sesuai hukum alam udah mentok, udah diuji bolak-balik sama banyak pihak, baru deh mungkin dipertimbangkan. Tepat. Kayak dalam pencarian alien lewat SETI itu, standar buktinya tinggi banget. Nggak bisa cuma karena sinyalnya aneh terus dibilang alien. Harus bisa diulang, dicek observatorium lain, dan bener-bener nggak ada penjelasan alami yang mungkin. Naga tak kasat mata yang aturannya diubah-ubah biar nggak bisa dites, yang nggak bakal lolos standar ini. Balik lagi ke kritik Sagan soal nerima klaim tanpa kritis ya. Dia secara khusus nyorot pendekatannya John Mack ke laporan penculikan alien tadi. Ada kasus kan, salah satu subjeknya Mac ngaku kalau dia bohong soal diculik alien. Iya, dan Mac kayaknya nggak sadar kalau itu karangan selama terapi. Ini bikin Sagan mempertanyakan standar pembuktian yang dipakai Mac. Dari situ Sagan lempar pertanyaan retoris yang ngena banget. Dia nanya, mana sih yang lebih mungkin? Ada invasi alien rahasia gede-gedean tapi nggak kedeteksi sama sekali sama semua radar dan teleskop kita? Atau jangan-jangan ada sejumlah orang yang ngalamin kondisi psikologis internal yang kompleks, nyata buat mereka, tapi kita belum paham sepenuhnya cara kerjanya. Nah, buat Sagan, ya kemungkinan kedualah yang jauh lebih masuk akal berdasarkan bukti yang ada. Walaupun dia nggak nutup kemungkinan ada alien di luar sana ya, tapi dia bilang mempelajari klaim penculikan ini tetap penting, bukan buat buktiin alien. Justru sebaliknya, nilai ilmiahnya itu ada pada apa yang bisa kita pelajari soal diri kita sendiri. Soal sifat manusia, gimana persepsi kita bisa nipu, gimana sugesti bekerja, gimana memori bisa salah atau bikin cerita palsu, gimana otak kita nerjemahin pengalaman aneh kayak ketindihan tadi. Bahkan mungkin ini bisa ngasih petunjuk soal asal-usul mitos, legenda, atau pengalaman religius tertentu. Itu tambang emas ilmiahnya, kata Sagan. Tapi tambang emasnya ada di dalam kepala kita sendiri. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, apa sih intisari dari naga di garasi saya ini? Analogi ini bener-bener kayak pisau bedah buat cara kita mikir ya. Pengingat buat selalu nanya, mana buktinya? Apalagi kalau klaimnya sensasional. Dan juga buat waspada sama penjelasan yang kayaknya sengaja dibikin biar nggak bisa dites. Kalau sebuah ide bisa diubah-ubah terus biar cocok sama data apa aja, atau nggak kebayang gimana cara buktiin ide itu salah, ya mungkin ide itu nggak ngasih tahu kita apa-apa soal dunia ini. Jadi nggak informatif. Tapi tetap ya, kuncinya keseimbangan. Kita perlu skeptis, nggak gampang percaya. Tapi juga harus tetap terbuka sama ide baru yang radikal. Asal, nah ini kuncinya. Asal didukung bukti kuat, bisa diulang, bisa dicek pihak lain. Kayak kasus CTA 102 atau Pulsar tadi. Pada akhirnya sih, ngakuin kalau kita manusia itu punya keterbatasan. Bisa salah, falibilitas, bisa halusinasi, bisa salah ingat, bisa nipu diri sendiri. Itu langkah penting buat bisa lebih dekat sama kebenaran. Nggak cuma di sains, tapi ya di kehidupan sehari-hari juga, yang infonya banyak banget campur aduk gini. Nah, sebagai penutup nih buat bahan renungan Anda di rumah, balik lagi ke pertanyaan intinya Sagan, soal naga tak kasat mata itu. Kalau sebuah klaim emang dari sananya nggak bisa diuji, nggak bisa disangkal, bahkan secara prinsip. Seberapa berharga sih klaim itu buat kita ngerti dunia nyata? Dan mungkin yang lebih dalam lagi, kemampuan kita buat percaya banget sama sesuatu yang nggak ada buktinya, itu ngungkapin apa ya soal cara kerja pikiran kita, soal kebutuhan kita akan kepastian, atau malah ketakutan kita sama ketidakpastian. Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan mendalam kita berikutnya.